Bergerak lebih dari 100 km ke arah timur laut dari kota Kupang, petualangan saya lanjutkan untuk mengeksplor Bukit Lelogama. Daerah perbukitan di Nusa Tenggara Timur memang tidak ada habisnya. Kali ini saya akan mengeksplor salah satu bukit, yaitu Bukit Lelogama yang ada di Kabupaten Kupang. Jadi yang saya ajak ke petualang. Lelogama adalah mutiara hijau yang tersembunyi karena luasnya padang savana. Berada di atas ketinggian sekitar 1.300 mdpl, destinasi ini juga menawarkan suasana nyaman yang sejuk. Saya sedang mencari spot untuk camping dan ini di sepanjang perjalanan saya benar-benar dimanjakan matanya dengan pemandangan perbukitan Lelogama yang luar biasa cantik banget. Halo Bapak, ini kenapa ini sapinya? Ini sapi jatuh mati. Mati? Jatuh? Jatuh di mana? Oh di sini. Siapa punya ini sapinya? Bapak punya dong. Iya. Terus ini mau dibawa kemana? Mau dibawa pulang ke rumah sudah. Waduh, ini di tengah perjalanan saya menemukan ada sapi yang mati. Jadi memang di daerah bukit ini salah satu tempat yang para warga lokal di sini suka melepas liarkan ternaknya di sini. Dan ini mau dibawa pulang ke rumah. Adanya cerukan dan permukaan tanah yang miring cukup membahayakan hewan ternak yang dilepas liarkan di sekitar Bukit Lelogama. Dengan alat angkut seadanya, sapi harus segera dievakuasi untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Yap. Ini ternyata mengangkat sapi ini umurnya sekitar 1,5 tahun. Kita rame-rame tapi tetap aja masih berat banget. Cuaca yang tidak mendukung semakin menyulitkan usaha kami kali ini. Turun ke bawah sana. Dan ini kondisinya sekarang sedang hujan. Jadi jalannya cukup licin dan juga becek nih beberapa. Ada yang berlubang juga. Hati-hati, licin. Kita harus berhenti dulu istirahat karena ternyata berat banget jadi capek. Jarak angkut yang jauh dengan medan yang cukup berat membuat usaha evakuasi sapi kali ini harus melibatkan banyak orang. Saya Bapak. Lagi. Berapa kilo ini Bapak kira-kira Bapak? Ya, sekitar 50 lebih. 50 kilo. 50 sampai 70 kilo ya. Berat sekali dan rumahnya masih jauh. Jadi kita harus istirahat lagi. Ini padahal sudah 5 orang yang bawa tapi masih aja kita kewalahan. Ini berat banget. Dengan saling bergotong royong, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Di sini ya Bapak? Iya. Oke, Bapak terima kasih. Ini saya pamit pulang ya. Ya, terima kasih juga karena Iya. sudah sampai di rumah ini. Oke, sama-sama. Mari Bapak ada. Ya, terima kasih banyak. Akhirnya sudah selesai nganter sapinya sampai di rumah dengan selamat dan senang rasanya bisa ikut membantu warga lokal yang sedang mengalami musibah. Cuaca di daerah pegunungan cepat sekali berubah. Kabut turun tiba-tiba dan menghalangi jarak pandang. Menyusuri jalan sepi di antara bentangan bukit sangat memanjakan mata. Sayang rasanya kalau saya tidak menikmati alam seindah ini dengan beristirahat sejenak. Ini dia spot saya camping kali ini, persis di sebelah aliran sungai. Asri sekali suasananya dan sejuk. Sekarang saya mau dirikan tenda dulu. Tenda menjadi alat saya untuk berteduh di cuaca yang tak menentu.
Suasana damai dan udara sejuk Bukit Lelogama berhasil membuat saya rileks. Suasana camping semakin seru dengan mengolah jagung pulut sebagai salah satu komoditas pangan lokal. Setelah berkendara dan juga hujan-hujanan, jagung pulut ini pas banget menjadi hidangan karena dia mengenyangkan dan juga menghangatkan badan. Jagung pulut memiliki ciri khas berwarna putih. Rasa yang enak dengan karbohidrat yang tinggi membuat jagung ini bisa menjadi alternatif pengganti nasi. Lelogama disebut juga Humon karena hamparan perbukitannya menggambarkan keindahan Pulau Timur. Tidak salah saya memilih lokasi camping di sini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Ekosistem alami menjadi salah satu elemen penting yang mempercantik panorama pantai di Pulau Rote. Salah satunya hutan mangrove. Mengeksplor keindahan alam dengan menggunakan kano, saya akan menikmati suasana di sini, yaitu di kawasan mangrove Desa Oeseli bersama dengan Inaya. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Sebagai pagar laut, kawasan mangrove tidak hanya menjaga kelestarian pantai, tapi sekaligus menyempurnakan warna alam di tempat ini. Baru kali ini saya bermain kano mengarungi aliran air laut dan juga di sekelilingnya kiri kanan ini semuanya adalah hutan mangrove terus juga bebatuan. Cantik banget pemandangan di sini. Deretan hutan mangrove yang saya lewati tertata rapi dengan sendirinya. Tumbuhan ini bisa bertahan hidup di air asin dan payau karena memiliki mekanisme khusus untuk menyaring garam. Mangrove merupakan penghasil oksigen dan mampu menyerap karbon lebih banyak dibanding hutan hujan tropis. Sejuk banget bermain kano di sini, walaupun cuacanya lumayan panas, tapi anginnya kenceng dan dingin, jadi nggak kepanasan sama sekali. Ya nggak, Ina ya? Sebagai benteng alam, mangrove bukan hanya melindungi pantai dari abrasi, namun sekaligus menyaring sampah yang masuk dan keluar dari laut. Untuk bermain kano di sini harus dalam keadaan air lautnya itu pasang, karena kalau lagi surut ini benar-benar kering semua ini ya, Inaya ya. Sekarang laut dalam kondisi pasang, sehingga kami tetap bisa mengayuh kano menyusuri setiap sudut keindahan kawasan ini. Selin kano memang didesain ramping dan ringan, sehingga masih tetap bisa melaju di perairan dangkal. Untuk bermain kano ini diperlukan kekuatan otot tangan, karena kedua tangan ini digunakan untuk mendayung. Gimana, udah capek belum? Udah capek. Suasana di tempat ini seperti menghapus rasa lelah kami, karena pemandangan yang menawan sangat memanjakan mata, serta tiupan angin menjaga tubuh kami tetap segar. Setelah menyusuri kawasan hutan bakau yang hijau, di ujung kami disambut pemandangan terbuka yang sangat luas. Saat ini, kondisi air sudah mulai surut, namun kawasan muara sungai Oeseli tetap bisa diarungi dengan kano yang lincah ini. Seperti bermain kano yang harus terus melaju, petualangan saya juga masih terus berlanjut. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Bukit Fatuleu menjadi destinasi menarik bagi penggemar olahraga panjat tebing. Di atas ketinggian lebih dari 1000 mdpl, tempat ini menawarkan tantangan berupa tebing batu curam dengan kemiringan antara 60 hingga 90 derajat.
Menjelajahi Indonesia belum lengkap kalau belum mengeksplor bukitnya ataupun juga gunungnya. Kali ini saya sedang bersama dengan komunitas panjat tebing X Mapala. Kita akan memanjat Gunung Batu Fatuleu. Dan kita sudah ada tim di atas sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berjarak sekitar 60 km dari kota Kupang, Bukit Batu Hitam ini berlokasi di Kecamatan Fatuleu Tengah, Nusa Tenggara Timur. Wow, ini ternyata treknya lumayan curam, batuannya juga tajam, jadi harus hati-hati. Karena ini kalau kepleset, bahaya. Perjalanan kami mulai melewati medan ekstrim berupa jalan setapak yang terjal. Tentu ini tidak menyurutkan semangat kami untuk mengeksplor keindahan alam puncak Fatuleu. Wow! Ini saya belum berada di puncaknya, tapi view-nya luar biasa. Di sana saya bisa melihat hutan, bukit-bukit, dan ini seperti lautan awan. Keren. Di atas lebih cakep lagi pasti ya, Kak ya? Ayo naik! Masih setengah perjalanan, tapi saya sudah disuguhi pemandangan memukau. Di sini, saya dan teman-teman memutuskan beristirahat sejenak untuk mengembalikan stamina. Semangat, semangat! Bisa? Sebelumnya, beberapa anggota tim telah menyiapkan tali temali untuk pemanjatan. Lihat ini pemandangannya keren banget. Kita sudah berada di bibir tebing Fatuleu. Jadi untuk naik ke atas itu kita harus membutuhkan alat bantu. Jadi lagi nunggu tali nih dari tim yang di atas. Adrenalin saya semakin terpacu setelah sampai di titik start pemanjatan. Medan semi vertikal dengan karakter bebatuan tajam seolah menyambut kedatangan kami. Keselamatan nomor 1, jadi untuk naik ke atas ini safety-nya harus dipakai dulu. Sekarang lagi pakai body harness. Safety semuanya udah kepasang, sekarang waktunya kita untuk naik. Ini aku duluan yang naik ya, Kak ya? Siap. Aman? Aman. Rock climbing adalah cara yang kami pilih untuk sampai di puncak bukit tertinggi di kota Kupang ini. Sebelumnya, lebih dulu kami memastikan alat dan prosedur keselamatan. Hai Tini. Hai Kak. Kita sekarang akan naik berdua nih ke atas. Ini kita memanjatnya setengah merangkak karena memang kemiringannya itu sekitar 60 sampai dengan 90 derajat. Tingkat kemiringan membuat climbing kali ini terasa berbeda dari biasanya. Saya pun harus pintar-pintar memilih pegangan dan pijakan. Ini teknik yang saya gunakan untuk memanjat adalah teknik scrambling. Jadi otot kaki, otot tangan semuanya dipakai. Dan tangan harus pintar-pintar nyari poin nih untuk pegangan. Karena batunya lumayan tajam. Di beberapa titik, kami bisa menyandarkan badan dan beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan. Bukit Fatuleu ini disebut juga sebagai Gunung Batu ya, Tin ya? Karena dia memang terdiri dari batuan karang yang besar banget, makanya disebut Gunung Batu Fatuleu. Pemandangannya keren banget. Setelah tenaga kembali pulih, pemanjatan pun kami lanjutkan. Ini tebing yang saya panjat ketinggiannya sekitar 80 meter dan sekarang saya sudah berada di sekitar 20 meter nih dari titik startnya. Masih panjang perjalanan, Tin. Ini tingkat kesulitannya tuh masih medium karena saya bisa climbing sambil merangkak. Cuma sulitnya itu batuannya tajam banget, jadi harus hati-hati megangnya. Tapi dia memang banyak poin-poin untuk pijakan dan juga pegangan. Cuaca di daerah pegunungan sering sekali cepat berubah. Cuaca yang berkabut membuat jarak pandang berkurang, kewaspadaan harus saya tingkatkan lagi. Pemandangan kabutnya di sini tuh naik turun. Ini kabutnya lagi naik nih, jadi nggak kelihatan apa-apa. Ini uniknya Fatuleu, dalam sekejap pemandangan ini bisa berubah menjadi kabut seperti ini, nggak kelihatan apa-apa. Semoga bentar lagi cerah lagi.
Bagi masyarakat setempat, nama Fatuleu berarti batu keramat. Kondisi cuaca di tempat ini sering diartikan sebagai kalender alami. Munculnya kabut menjadi petanda datangnya musim hujan. Sebaliknya, musim kemarau ditandai dengan visibility yang maksimal. Akhirnya setelah perjuangan panjang sampai juga, dan ini kabutnya udah naik sampai atas, jadi sudah mulai turun rintik-rintik. Rasa lelah terbayar setelah menyelesaikan pemanjatan. Keberhasilan kami mencapai puncak tertinggi di Kabupaten Kupang menjadi petualangan yang sangat berkesan. Tapi beruntung sekali walaupun cuacanya seperti ini, kita sudah bisa menikmati tadi pemandangan yang luar biasa cakep banget dari sini. Ikuti jejak saya, jejak foto! Petualangan saya sampai di kota Seribu Bukit, Tasikmalaya. Menyusuri jalur berkelok, deretan pepohonan di kiri dan kanan menjadi pengiring perjalanan saya. Pohon yang terus membawa manfaat, termasuk bagi para pemburu madu hutan. Pohon yang berdiri tegak dan kokoh ini sudah sejak lama menjadi tempat berlindung kawanan lebah madu. Pohonnya ini tingginya sekitar 20-an meter dan sarang madunya itu ada di sekitar 30 titik. Makanya pemanennya itu bisa 3 orang atau lebih ya Kang, karena sarangnya lumayan banyak. Bising suara kendaraan yang lalu lalang seperti tidak mengganggu kawanan lebah sebelum membangun rumah. Walaupun sudah memakai APD lengkap, tetap harus menyiapkan pengasapan seperti ini supaya mengganggu indera penciumannya lebah, jadi dia tidak terlalu agresif. Selanjutnya kami harus memanjat pohon melalui tangga pasak yang telah terpasang. Ini sekarang saya sedang memanjat ke atas. Sebenarnya memanjatnya tidak terlalu susah karena sudah ada pijakannya, tapi karena memang pijakannya besi kecil jadi lumayan sakit di bagian kaki. Tangga pasak ini membantu para pemburu menjangkau dahan yang tinggi. Akhirnya saya sudah sampai di cabangnya. Ini sudah menunggu para pemanen yang lain untuk naik ke atas. Puluhan sarang tersebar di beberapa dahan sehingga butuh banyak pemanjat untuk meraihnya. Perjuangan saya belum berakhir karena saya masih harus melewati cabang di situ untuk ke sarang madunya. Berada di ketinggian, semuanya menjadi serba sulit, termasuk untuk berpindah pijakan. Ini naik ke atas ternyata lumayan sulit karena pijakannya tidak terlalu banyak dan tidak ada dahan juga. Jadi saya lumayan kesulitan. Yang bisa saya lakukan adalah bergerak secara perlahan supaya tidak terpeleset dari ketinggian 15 meter. Akhirnya saya nyampai, tapi sebenarnya ini belum terlalu dekat dengan sarangnya dan ini tinggi banget.
Saya deg-degan banget ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu lagi dulu pemanen yang di bawah. Hutan Jawa Barat. Setelah mendekat ke sarang, satu persatu rumah madu mulai diambil. Ini para pemanennya sudah mulai memanen sarang lebahnya dan lebahnya sudah mulai berterbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Asap menjadi salah satu cara mujarab yang biasa dipakai para pencari madu. Karena asap akan mengaburkan aroma feromon sebagai alat komunikasi kawanan lebah saat mendapat ancaman. Inilah pemanenan. Efek asap membuat kawanan lebah tercerai-berai, sehingga mengurangi ancaman bagi para pengambil madu. Sarang lebah yang diambil itu nggak semuanya, sengaja ditinggalkan supaya lebahnya itu bisa bersarang lagi di sisa sarang yang ditinggalkan. Selama sang ratu masih berada di dalam sarang, lebah prajurit akan balik ke tempat semula dan kembali membangun sarang. Ini lebahnya nempel terus di tangan saya dari tadi nih. Saya udah asupin tapi dia nggak mau pergi. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya tidak memukul atau mematikan lebah yang mendekat. Karena begitu menyengat, lebah akan mengeluarkan aroma tertentu yang memancing kelompoknya untuk menyerang. Sekarang ini adalah waktu yang baik untuk memanen karena memang lagi musim kemarau. Jadi kualitas madu yang dihasilkan itu bagus. Makanya nih, bapaknya dari tadi teriak mantap terus. Alhamdulillah. Saat kemarau, banyak bunga bermekaran. Nektar yang merupakan sumber makanan lebah menjadi melimpah dan mempengaruhi kualitas madu. Lihat, alhamdulillah, jackpot. Mantap Tuhan, Pak, mantap. Walaupun ada banyak sarang lebah di sini, tidak semuanya itu ada yang ada madunya. Tapi walaupun sarangnya kosong, nanti tetap akan kita ambil karena masih bisa dimanfaatkan. Dengan kemampuan terbatas, saya hanya mampu mengarahkan asap agar para pemburu ini terhindar dari sengatan lebah. Aduh. Itu bapaknya manen di sebelah sana nggak pakai perlengkapan sama sekali, tangan kosong. Bagi sebagian orang yang sudah ahli, mengambil madu dengan tangan kosong biasa mereka lakukan. Karena telah memahami perilaku lebah, sehingga tidak tersengat secara membabi buta. Lebahnya mulai berterbangan lagi karena bapaknya lagi memanen barusan ke sarang yang baru. Jadi saya harus siap siaga nih. Gak main-main ya, ternyata memang pengorbanan perjuangan untuk memanen sarang lebah, memanen madu. Saya dari tadi ketakutan di sini, bapaknya santai aja berdiri. Udah, Pak. Setelah berjibaku, hasil panen akhirnya terkumpul. Nah, ini dia hasil panennya. Lumayan banyak. Ini baru satu kantong plastik, masih ada lagi tuh di sana. Bersama
Waktu panen yang tergolong singkat merupakan keunggulan cara panen madu lestari. Ini dia madunya, ini penuh semua ini ya Pak. Tuh, wah mantap, keren Pak. Dari sarang berukuran 1 meter seperti ini, madu yang dikumpulkan bisa mencapai setengah liter. Pak, ini gimana saya turunnya? Nah, bisa. Jujur ini saya sebenarnya lebih takut turun daripada naik. Jadi saya harus nungguin bapaknya dulu yang turun duluan supaya bisa memandu saya. Karena di bagian atas ini itu tidak terlalu banyak pijakan, jadi lumayan sulit. Akhirnya sampai di zona nyaman dan zona aman ini. Tapi saya masih harus turun lagi ke bawah. Tapi harusnya tidak terlalu sulit nih kalau di bawah sini. Sebelum turun, kami berusaha rehat sejenak sambil mengumpulkan tenaga. Ini karena APD-nya lumayan panas dan juga menghalang pemandangan saya, jadi saya mau buka dulu karena memang di bawah sini sudah aman, jadi sudah bisa dilepas. Setelah madu selesai dipanen, kawanan lebah yang berterbangan langsung mereda. Situasi pun telah aman kembali. Panen madunya sudah selesai, sekarang waktunya saya untuk menikmati suasana di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Tidak begitu jauh dari lokasi pengambilan madu, kami sampai di daerah pesisir Pantai Cipatujah. Selain untuk dikonsumsi, sarang lebah bandu ini juga bisa dimanfaatkan menjadi lilin. Nah, ini step yang pertama, kita harus pisahkan dulu nih madu dari sarangnya. Akang bantu tuang ya, Kang. Memeras madu dari sarangnya cukup mudah. Tinggal disaring untuk memisahkan kotorannya. Ini kelihatannya enak banget, jadi saya mau nyobain langsung. Enak banget dan ada sedikit rasa asemnya, jadi nggak terlalu buat enek. Dan karena memang sekarang ini lagi musim kemarau ya Mak Kang, jadi nektarnya tuh multi. Yang ngebuat teksturnya itu tidak terlalu kental dan juga rasanya jadi lebih ada asamnya sedikit. Enak Kang. Vegetasi di sekitar sarang sangat mempengaruhi rasa madu, sehingga kualitas madu berbeda-beda tergantung dari musim dan lingkungannya. Begitu madu dan sarang sudah dipisahkan, kami panaskan hingga mencair. Memang kalau kita hidup di alam itu banyak sekali bahan-bahan dari alam yang bisa dijadikan sebagai alternatif lain. Untuk penerangan, salah satunya adalah sarang lebah yang bisa dijadikan lilin. Ini sudah dicetak, tinggal tunggu dingin supaya nanti siap untuk digunakan. Dalam ruangan terbuka seperti ini, butuh waktu 1 jam agar lilin benar-benar keras. Sembari menunggu, kami mengolah madu sebagai bumbu santapan kali ini. Sarangnya sudah dimanfaatkan untuk membuat lilin. Sekarang yang nggak boleh kelewatan adalah madunya akan saya olah untuk memasak ayam bakar madu. Bahan-bahan yang telah disiapkan, kemudian kami bakar menggunakan api unggun. Hari sudah mulai gelap, jadi sekarang saya mau nyalakan lilinnya sekaligus untuk memperindah suasana malam ini. Lilin yang menerangi senja diiringi suara deburan ombak terasa begitu menenangkan. Santapan yang nikmat malam ini semakin mempererat kebersamaan kami. Madu ini memang biasa digunakan sebagai bahan untuk masakan seperti ini dan juga pas untuk mengganti energi. Apalagi kita seharian udah beraktivitas capek ya Kang? Ya.
pas banget untuk menutup hari ini. Ikuti jejak saya, jejak Fatwa.